Di nagari Gunung Malintang, sebuah tradisi tua terus hidup dan dijaga. Ale Bakajang, sebuah adat yang menampilkan kajang miniatur kapal sebagai simbol perjalanan, kebersamaan, dan identitas anak nagari. Dalam setiap warna dan ukiran, tersimpan cerita tentang gotong royong, persatuan, dan marwah adat. Dari generasi ke generasi, Ale Bakajang menjadi bukti bahwa budaya Minangkabau tetap berlayar melintasi zaman. Inilah adat Bakajang, warisan Gunung Malintang yang terus bertahan hingga kini. Saya, Beri Rahmatussalam, berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Wali Nagari Wido Putra AMD sebagai narasumber lisan saya dalam tradisi adat Bakajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wali yang telah menyempatkan waktunya walaupun di selang kesibukannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Pak Wali Beri Rahmatussalam, mahasiswa UIN Bukit Tinggi jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Pak Wali mengenai tradisi Bakajang. Sebelumnya mohon maaf kondisi kita di kebun, mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari niatnya Beri untuk ke Nagari Gunung Malintang menelusuri akan budaya Bakajang yang ada di Nagari Gunung Malintang. Namun sebelumnya perlu juga diketahui oleh Beri, saya namanya Wido Putra, Wali Nagari Gunung Malintang. Terkait dari Bakajang yang beritanya tadi, bahwasanya kegiatan Bakajang ini sudah ada lebih dari 1 abad yang lalu. Artinya kami tanya pun dengan orang yang tua di nagari kami, yang barangkali umurnya sudah 80-90 tahun, mereka pun sudah mendapati tradisi yang seperti ini dari dulunya. Artinya kami menyimpulkan budaya tradisi Bakajang ini sudah ada, sudah dibudayakan lebih dari 1 abad yang lalu. Kemudian kegiatan Bakajang ini merupakan bentuk dari silaturahmi antara anak keponakan dengan nenek mama di Nagari Gunung Malintang. Artinya bisa dikatakan kalau di kami pemerintahan, alhamdulillah adat istiadat itu masih kental di kita Nagari Gunung Malintang. Itu sebetulnya bukan gambaran awal dari budaya Bakajang itu sendiri. Artinya bentuk tadi kayak kapal pesiar itu bagaimana agar menarik pengunjung, agar kegiatan budaya ini menarik bagi masyarakat luas. Tidak hanya budaya, tapi kita mengharapkan melalui Bakajang ini juga menjadi ajang pariwisatanya. Kapan dilaksanakan Bakajang? Karena kegiatan ini, budaya ini sudah dilaksanakan lebih dari 1 abad yang lalu. Karena di masa lalu transportasi yang digunakan oleh masyarakat itu digunakan dalam bentuk jalur sungai. Nah, makanya kegiatan Bakajang ini dilaksanakan di sungai. Artinya sungai merupakan wadah transportasi untuk jalang menjalang, karena kondisi kita Nagari Gunung Malintang ini dibelah oleh sungai, sehingga bisa dikatakan Bakajang ini digunakan tujuannya adalah untuk silaturahmi antara anak keponakan dengan nenek mamanya. Yang kegiatan ini dilaksanakan setiap habis Lebaran Idul Fitri, tepatnya itu di 4 Syawal itu dari mulai. Kenapa 4 Syawal? Kita
hari rayanya itu di 1 Syawal ya. Tahapan itu udah dimulai. Nah, mulai 2 minggu sebelum kegiatan Bakajang ini dimulai, tahapan-tahapan udah dimulai. Nah, hingga setelah Lebaran itu jalang menjalang antara anak kemenakan dan ini mamaknya udah dimulai. Nah, sehingga dalam kegiatan 4 hari keempat itu, atau di 4 Syawal itu, kegiatan jalang menjalang antar suku dengan suku, antar anak kemenakan dengan anak kemenakan lainnya, anak kemenakan dengan mamak lainnya. Artinya ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat di kita Nagari Gunung Malintang. Karena kegiatan Kajang ini ada 5 hari pelaksanaan. Suku kita ada 4. Jadi jalang menjalang itu adalah yang hari pertama menjalang nenek mamak suku Domo. Nah, hari pertama, karena kenapa yang pertama suku Domo? Karena yang pertama datang asal usulnya di Nagari Gunung Malintang adalah suku Domo. Kemudian hari kedua yaitu jalang menjalang nenek mamak suku Melayu. Suku Melayu. Kenapa kedua? Karena suku yang kedua menetapi Gunung Malintang adalah suku Melayu. Kemudian suku ketiga menyusul dari suku Pagar Sancang, dan menyusul lagi yang keempat suku Piliang. Dan kemudian kenapa 5 hari? Maka hari kelima itu adalah jalang menjalang atau silaturahmi dengan pemerintahan nagari, alim ulama dan pemuda nagari. Jadi seluruhnya hadir di sana, tidak hanya unsur yang kami sebutkan tadi, tapi seluruh unsur masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu hadir di satu tempat secara bergiliran selama 5 hari itu sesuai dengan urutan tahapan tempat yang sudah direncanakan. Di awalnya dulu, kalau kita tahu sekarang, Bakajang itu bentuk simbolisnya adalah bentuk kayak kapal pesiar, yang miniatur kapal pesiar. Dan sebetulnya di masa lalu bentuk Kajang ini adalah kayak seperti sampan perahu yang di atasnya itu dikasih penutup, ya, dikasih atap, yang tujuannya adalah biar tidak terkena ketika menyeberang, ketika mau silaturahmi dengan sanak saudara, itu tidak terpapar oleh hujan dan panas. Nah, makanya perlu dikasih penutupnya. Itu di masa lalu. Namun dengan perkembangan zaman, yang konsep budaya Bakajang tadi, silaturahmi yang dilaksanakan istana masing-masing tadi, itu tidak hilang. Yang bergeser itu adalah bentuk dari bentuk dari sampan atau perahu yang berada di sungai. Sebenarnya perahu yang dikasih atap sekarang dalam bentuk miniatur kapal pesiar. Jadi Bakajang ini sebetulnya kalau di banyak hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah terkait dengan melestarikan adat istiadat, melestarikan budaya, dan itu alhamdulillah masih bertahan kita dari Malintang. Kemudian kekerabatan hubungan antara anak kemenakan itu masih kuat. Artinya masyarakat sini, masyarakat Nagari Gunung Malintang, bisa dikatakan atau kata lainnya anak kemenakan masih patuh terhadap arahan-arahan dari pemimpinnya. Dalam hal ini adalah nenek mamaknya, salah satu. Sehingga kita di segi pemerintahan pun tertolong. Tidak hanya kita yang menyampaikan segala sesuatu yang memberikan pemahaman ke anak kemenakan. Nah, melalui nenek mamak pun itu juga didengarkan oleh anak kemenakan. Artinya penghargaan oleh anak kemenakan terhadap nenek mamak itu masih baik dan masih bagus dari kita. Harapan kita melalui Bakajang ini juga menghidupkan ekonomi masyarakat. Dengan datangnya banyak yang datang pengunjung, jadi sehingga masyarakat yang berjualan tentu akan menambah pendapatan ekonomi keluarganya, serta nilai-nilai agama yang terkandung di dalamnya, dan adat istiadat, kebersamaan dan sebagainya. Jadi artinya banyak hal yang bisa kita petik dari kegiatan budaya Bakajang. Segala penyelenggaraan kegiatan itu
dari awal, dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan hingga akhir dari kegiatan itu diatur oleh seluruhnya, murni oleh dari pemuda, mulai dari pembiayaannya, mulai perencanaannya, pembiayaan, pelaksanaannya, dan hingga selesainya kegiatan seluruhnya itu yang diatur oleh pemuda. Namanya di segi tantangan tadi ya, salah satunya adalah biaya, karena untuk satu kajang itu bisa menghabiskan dana tidak kurang dari 25 juta. Artinya kalau dikali 5 itu 125 juta. Belum lagi karena ini event udah masuk menjadi kalender kabupaten, eventnya kabupaten, tentu tidak sedikit biaya penyambutan serta kegiatan-kegiatan lainnya yang harus disiapkan biayanya. Artinya butuh biaya ratusan juta, butuh hari selama 5 hari pelaksanaan makajangnya tentu, dan kemudian tantangannya itu kondisi dari sungai kita. Kalau di waktu itu kondisinya, salah satu kondisinya sungai kita naik dan tidak mungkin kan kegiatan makajang, maka yang sifatnya kajang yang di sungai tadi tidak dilaksanakan. Namun kegiatan silaturahminya di surau atau di istana yang kami sebut itu, itu tetap dilaksanakan. Artinya selama 5 hari itu pelaksanaan tidak akan terhambat. Namun bagi pengunjung itu akan merasa rugi kalau tidak melihat kayak kapal pesiar yang berlayar di sungai. Salah satu dorongan bagi kami terhadap menjaga budaya itu adalah dalam bentuk intervensi anggaran. Jadi karena biaya yang harus dikeluarkan oleh panitia ini tidak sedikit, makanya kami dari Nagari juga mengintervensi anggaran Nagari agar budaya ini bisa tetap terjaga. Dan dengan adanya dukungan kita, artinya pemuda sebagai pelaksana, pemuda sebagai menjaga budaya, mereka tidak perlu lagi berpikir ke sana kemari, dan mereka hanya fokus bagaimana kegiatan ini terjaga, bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dan sukses begitu. Jadi artinya salah satu dorongan kita di samping pembiayaan juga tentu melalui pendampingan. Artinya sudah dibentuk, tentu kami sebagai pemerintahan harus andil di sana, karena kami sendiri merupakan mantan dari ketua pemuda. Artinya kami juga punya pengalaman dalam mensukseskan kegiatan tersebut. Artinya dorongan, pendampingan tidak hanya di segi anggaran, tetapi di segi tahapan-tahapan teknis dari kegiatan itu selalu kita berikan pendampingan sehingga kegiatan ini tetap terjaga di Nagari kita ini. Kami insya Allah bakal membuat dalam sebuah rangkuman yang cukup sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan kepada kami. Dan juga sekali lagi terima kasih. Mungkin untuk wawancara kita sudahi sampai di sini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.